Selamat datang di sesi belajar online hari ini. Pada sesi ini kita akan belajar PHP yang difungsikan untuk komunikasi data yang berbasis HTTP. Nah, kenapa HTTP? Karena HTTP mungkin sering kita temui baik di handphone atau di desktop, banyak protokol untuk internet yang menggunakan HTTP. Baik kita masuk ke papan tulis putih. Nah, sekilas tentang materi. Jadi materi pada sesi ini isinya adalah sekilas tentang HTTP, protokol HTTP yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server melalui media internet. Selanjutnya juga akan dibahas tentang instalasi, bagaimana cara instalasi dan uji XAMPP, di mana yang isinya nanti ada web server dan PHP-nya. Juga ada tambahan yang berupa database server. Nah, berikutnya juga ada contoh program untuk uji coba sederhana. Jadi awal pertama kali bagaimana supaya ngecek bahwa PHP-nya telah bekerja. Yang kedua, untuk uji kirim terima data dari klien ke server. Dan yang ketiga berisi ini program untuk deteksi yang ngirim dari siapa. Dan kemudian servernya memberi balasan juga tentang informasi waktu. Ini kadang bermanfaat juga kalau untuk uji coba komunikasi data. Jadi pada jam berapa datanya bisa nyampe di server. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini tentang sekilas HTTP. HTTP kalau dilihat dari singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini saya ambil dari Wikipedia tentang HTTP. Nah, di sana HTTP itu termasuk protokol pada lapisan aplikasi. Nah, ini yang di sebelah kanan ini HTTP mungkin banyak kita temui kalau kita mau browsing atau surfing di internet. Pasti http://www.com misalnya atau apa. Nah, HTTP ini dulu dikenalkan atau diprakarsai oleh Bapak Berners-Lee pada sekitar tahun 1990-an. Nah, sampai saat ini HTTP juga masih banyak digunakan. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari model komunikasinya, HTTP ini fungsinya seperti request and response protocol antara klien dan server, di mana biasanya server selalu siap sedia menerima pesanan atau siap melayani kalau ada request dari klien. Nah, di mana kliennya biasanya yang web browser ini HTTP gitu. Nah, kalau selanjutnya karena tadi HTTP ada di protokol aplikasi, HTTP banyak digunakan karena dia bekerja pada TCP, di mana TCP ini protokol yang reliable. Jadi ada mekanisme untuk menggaransi bahwa paket datanya sudah nyampe ke tujuan. Nah, di sini biasanya HTTP bekerja pada port 80. Ini pada umumnya, bisa juga digeser. Karena port TCP itu lebarnya sebesar 16 bit atau kalau dijadikan desimal sekitar 65.000 sekian berapa gitu. Jadi
biasanya digunakan pada port 80-nya secara standar. Nah, ini seperti tadi, jadi HTTP banyak digunakan untuk media pengiriman informasi yang berbasis web. Jadi kita kalau ke browser seringkali informasinya dikirimkan atau ditukarkan berdasarkan pada protokol HTTP. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini modelnya. Kalau dilihat di sini ada klien, di sini ada server. Nah, biasanya kalau kita mengetik HTTP www apa misalnya google.com di enter jedet, maka klien ini akan mengirimkan request ke server. Nah, server akan mengolah permintaannya apa saja. Setelah diolah, hasilnya dikirimkan kembali ke klien, jadi berupa HTTP reply. Ini gambaran sederhana untuk komunikasi HTTP-nya. Kalau dieksplorasi lebih dalam ya nanti sebelum mengirim data sebenarnya ada proses ketok pintu dulu, ngecek dan lain-lain. Tapi secara sederhana komunikasinya adalah seperti ini. Jadi ada request dan ada balasan, ada response. Nah, berikutnya ini tentang XAMPP. Jadi XAMPP ini singkatannya apa ini, ada kalau dulu dari apa aja friend, jadi intinya dia ada apa aja itu adalah web server, dia yang memberikan service atau layanan pada port 80 TCP. Sedangkan PHP adalah boleh dikatakan kayak plugin, jadi tambahan pada apa aja yang dapat memproses sintaks-sintaks dengan kode atau kode program atau kode script PHP. Nah, belakangnya ada MariaDB untuk database. Kalau dulu biasanya dikenal dengan ada MySQL, tapi namanya sama, tetap pakai M depannya. Nah, ini kalau untuk versi Windows tinggal milih download. Nah, nanti setelah terinstall ada di halaman berikutnya. Nah, ini nanti akan muncul kontrol panelnya kalau sudah dijalankan. Nah, untuk memastikan bahwa servernya sudah jalan dapat dilihat di sini di kontrol panel bahwa Apache sudah running, MySQL sudah running. Kalau database-nya nggak digunakan ya nggak usah di running juga nggak apa-apa. Jadi yang running hanya Apache. Nah, ini kalau dilihat di sini ada direktori. Ini direktori tempat data XAMPP-nya disimpan. Jadi di sini semuanya disimpan pada folder CXAMPP. Nanti akan kita lanjutkan pada saat mengisi mengisi programnya, contoh programnya. Nah, di sini kalau dilihat ini Apache started at port 80, ini adalah port TCP-nya. Nah, ini ada port 3306, ini digunakan untuk MySQL server. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau sudah terinstall, maka kalau kita memanggil ini alamatnya localhost XAMPP, maka request ke server tadi dari ini kliennya, browser, akan dijawab dengan tampilan sebagai berikut, XAMPP for Windows. Ini nanti akan muncul versinya, ini akan berbeda kalau sesuai dengan versi yang kita install. Nah, ini gambaran umumnya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti instalasi XAMPP-nya sudah benar dan basic komunikasi berbasis jaringan IP, Internet Protocol sudah bekerja. Nah, terus ini untuk program contohnya membuat program pertama. Jadi
biasanya paling gampang menggunakan tulisan Hello World. Nah, di sini ada kode untuk ini tanda buka, tanda tanya PHP dan tanda tanya kurung tutup. Ini PHP ini untuk menandakan bahwa yang ditulis pada skrip ini adalah skrip yang isinya tentang kode program PHP. Nah, di sini PHP agak mirip dengan bahasa C ya. Jadi kita menggunakan print untuk menampilkan tulisan yang ingin kita tampilkan ke klien. Nah, kalau di bahasa C biasanya ini kan ditampilkan di standar I/O atau di standar layar, di layar. Tapi kalau di bahasa ini yang berbasis web, nanti printnya ini akan menuliskan balasan jawaban yang akan ditampilkan di sisi klien. Ini ada print Hello World, di sini ada tag H1. H1 ini bahasa HTML, Hypertext Markup Language, jadi untuk menata tampilannya. Tapi kalau di sini kita konsentrasinya ke sisi programming untuk komunikasi datanya. Nah, di sini tes XAMPP ini ada juga BR, ini bahasa kalau ada tagnya ini biasanya bahasa HTML, kalau ada kurung buka, kurung tutup yang siku. Nah, ini ada untuk bahasanya HTML. BR ini fungsinya untuk memberikan pindah baris. Nah, mungkin sementara kita lihat saja dulu hasilnya seperti apa ini kalau dijalankan. Nah, ini sebelumnya kalau tadi kan bekerjanya di C XAMPP. Nah, data-datanya itu disimpan pada folder htdocs. Nah, di sini saya buatkan lagi untuk ini telekomunikasi, jadi untuk percobaan multimedia. Tapi di sini yang berbasis teks dulu. Nah, di mana ini saya buatkan folder khusus untuk menyimpan data-data untuk latihan PHP untuk komunikasi data. Baik, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi adalah hasil ketika di browsernya kita panggil. Nah, kalau tidak salah tadi kan namanya coba1.php. Baik, kita bandingkan. Nah, ini filenya namanya coba1.php yang disimpan di C, XAMPP, htdocs, tel mm. Nah, kita kembali, ini hasilnya. Jadi Hello World hurufnya besar karena tadi ditulis dengan H1. Tes XAMPP terus barisnya ini pindah ke bawah karena tadi ada BR, break, line break. Ini H1 yang membuat tulisannya tampil besar. Nah, untuk penjelasan agak detailnya ada di slide berikutnya. Nah, ini keterangannya tadi yang apa itu, PHP itu untuk apa. Nah, ini tanda komentar. Kalau ada garis miring 2, ini tidak akan dieksekusi sebagai sintak PHP, namun sebagai tempat komentar. Jadi kita mau menaruh tulisan apa, jadi kalau programnya panjang biasanya diberi komentar ini untuk ini untuk ini. Begitu dan seterusnya. Ini sedikit contoh, ini H1 biasanya fontnya yang paling besar, H2, H3 makin kecil. Nah, ini yang lainnya nanti dapat dicek sendiri di slide-nya untuk mempercepat waktu. Kita juga masuk ke slide berikutnya di mana nanti ada contoh program yang lain tadi. Jadi selanjutnya adalah program untuk kirim terima data dari sisi klien. Nah, ini kalau dilihat bagaimana sih klien dan server bisa saling mengerti data yang dikirimkan dari jarak jauh. Nah, pada PHP untuk menerima data dari klien dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu get dan post. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang menggunakan get karena yang paling sederhana dan paling mudah dipergunakan. Di mana variabel yang dimasukkan dalam
syntax atau command get ini dapat dituliskan secara langsung pada ini pada alamat di web browser. Nanti kita cek di slide selanjutnya. Nah, ini contoh program PHP untuk menerima data dari klien. Nah, di sini saya namakan filenya coba2. Nah, di sini ada 2 parameter. Biasanya kalau program kan parameter ya, parameter A, parameter B, parameter C, atau parameter 1, 2, 3. Di sini juga seperti ini. Jadi parameter 1 yang dikirim itu apa, parameter 2 yang dikirim apa. Nah, pada PHP untuk variabel biasanya diawali dengan tanda dolar, karakter dolar, S ada garisnya, atau lambang untuk mata uang dolar. Nah, di sini belakangnya ini adalah parameternya, adalah nama variabelnya. Jadi parameter 1 untuk menerima parameter pertama dan parameter 2 untuk menerima parameter kedua. Begitu juga untuk di sisi klien supaya tidak sulit atau tidak membingungkan, maka variabelnya saya samakan juga dengan parameter yang dikirim dari sisi klien, yaitu param 1 dan param 2. Nah, ini tadi ada tulisan H1 Hello World, sama ini tadi saya kopas dari ini file coba 1. Nah, berikutnya membuat judul, jadi coba menerima data dari klien. Nah, baris 3 dan 4 ini isinya mencetak parameter 1-nya apa, parameter 2-nya apa. Nah, ini adalah S-param 1 ini untuk menampilkan parameter yang sudah diisi waktu mengambil data dengan syntax get tadi. Get untuk mengambil data atau parameter yang dikirimkan dari sisi klien. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Jadi bagaimana hasilnya kalau program PHP ini diakses dari browser. Nah, ini tadi ada param 1 dan param 2. Jadi kiriman param 1 sama dengan 1, param 2 sama dengan 2. Nah, parameter ini dikirimkan dengan cara mengetikkan di ini alamat browsernya. Jadi ini coba PHP, ini nama file PHP yang dipanggil. Tanda tanya ini untuk memberikan informasi bahwa setelah tanda tanya ini adalah parameter yang dikirimkan ke PHP, dari kiriman dari klien. Dimana ini param 1 saya isi dengan string isinya 1. Param 2 ini boleh dianggap string, bisa boleh dianggap angka karena numerik semua. Antara parameter 1, parameter 2, dan parameter berikutnya untuk PHP dipisahkan dengan ini tanda baca dan. Nah, ini kita ngirimnya 1 dan parameter 2, 2. Ini setelah dikirimkan dibalas oleh server. Parameter 1 isinya 1, parameter 2 isinya 2, 2, 2. Kita lihat sekilas lagi programnya seperti apa yang tadi. Nah, ini ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, berikutnya program yang ketiga. Program yang sederhana yang ketiga ini difungsikan untuk kirim terima, tapi untuk mengetahui. Nah, ini jadi judulnya adalah deteksi alamat pengirim dan balasan informasi berupa waktu. Nah, jadi seperti ini, parameternya nggak saya masukkan lagi. Saya membuat file namanya coba3 PHP, di mana ada bagian yang tetap, jadi ada hello world. Nah, di sini fungsinya untuk coba menerima data dari klien. Nah, ini keliru ini. Ini yang coba 2 tadi. Nah, di sini sebenarnya fungsinya untuk mendeteksi alamat pengirimnya itu berapa saja. Jadi kalau berbasis internet berarti menggunakan alamat IP atau Internet Protocol Address. Nah, di sini IP klien 127.0.0.1 ini artinya ini localhost, jadi komputer itu sendiri.
Jadi antara klien dan server berada pada satu komputer atau satu mesin yang sama. Berikutnya adalah port client. Port client yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa TCP itu punya klien yang lebarnya 16 bit atau dari 0 sampai 65.000. Nah, ini untuk sisi klien sama sistem operasi atau komputernya diberi alamat 56.000 berapa. Ini fungsinya untuk menerima data balasan HTTP dari sisi server. Nah, yang berikutnya ini adalah server juga memberitahu bahwa data diproses pada tanggal sekian, jam sekian. Ini kalau dilihat tanggalnya, ini adalah tanggal kemarin. Capture-nya buat filenya kemarin. Jadi diterima pada tanggal 29 September pada jam, nah kalau ini berarti jam 11 malam, jam 11 lebih 10. Nah, kalau di sini tanggalnya diformat dibalik ya, jadi yang besar dulu, tahun dulu, bulan 9. Dan berikutnya juga untuk waktu. Nah, baik, berikutnya kita lihat bagaimana sih source code-nya atau kode programnya. Nah, ini di source code-nya di sini ada client IP. Client IP ini ada parameter lagi nih, server, jadi untuk ngambil data-data yang kaitannya dengan client server. Nah, di sini server, di sini ada remote address. Remote ADDR ini fungsinya untuk mendapatkan klien yang ada di remote atau klien yang berada di jarak yang jauh itu alamat IP-nya berapa. Nah, variabel ini dimasukkan ke dalam ini variabel dari server dimasukkan juga ke variabel program lokal kita, yaitu saya namakan CLT IP atau client IP. Begitu juga untuk portnya, di sini ada CLT port dari server, remote port, jadi ada alamat IP, alamat portnya. Nah, yang tadi terus berikutnya ini hello world sama, coba nerima data dari klien, ini yang tadi perlu diperbaiki. Nah, ini untuk print IP klien berapa, ini fungsinya untuk mencetak alamat IP kliennya, dan ini untuk mencetak alamat port kliennya. Nah, ini untuk mencetak tanggal berapa hari ini gunakan fungsi date pada PHP. Jadi date yang dimunculkan Y dulu, jadi besar ini untuk tahun, terus bulan dan tanggal. Berikutnya juga jamnya. Jamnya di sini menggunakan HISA. H-nya ini jam ya, hour. I-nya ini untuk menit. Jadi nggak gunakan M. Nanti kalau M rancu dengan M yang bulan pada tanggal ini, pada sistem penanggalan. Terus ini sekon, SA. Nah, ini tadi beberapa contoh program PHP sederhana yang mungkin dapat dipergunakan untuk uji coba komunikasi data. Jadi kalau sekarang telekomunikasi yang paling mudah itu menggunakan internet. Jadi internet itu sudah terhubung dari segala belahan bumi ya, ujung bumi, di mana fiber optiknya terbentang. Itu biasanya banyak yang dikoneksikan dengan internet. Bahkan juga yang di luar bumi pun juga ada. Nah, contohnya kalau internetnya dilewatkan satelit, melewati satelit, berarti kan internetnya mampir sebentar ke luar bumi dulu, baru kembali ke bumi. Nah, begitu ini tadi beberapa contoh kode programnya. Ini juga saya buat untuk contoh bagaimana kalau program ini diakses dari komputer lain atau dari perangkat lain. Nah, ini jadi servernya menggunakan alamat IP 192.168.10.209. Ini namanya tetap filenya saya copy langsung ke server yang alamatnya 10.209. Nah, terus ini servernya ketika ada balasan akan membalas dengan
alamat klien yang memanggil. Nah, ini alamat kliennya adalah 192.168.10.88. Port kliennya gunakan 59500. Nah, ini tanggal aksesnya. Selisih satu hari dengan yang program pertama, aksesnya dengan akses pertama yang ini tadi pagi diakses jam 7:30. Tapi pada mesin yang berbeda. Alamat tujuan dan kliennya beda. Ini kembali lagi ke ini tadi. Jadi ini kliennya alamatnya 192.168.10.88, servernya ini yang 209, 10.209. Kita lanjut. Nah ini ya, ini contoh gambarannya. Nah itu tadi beberapa contoh-contoh program PHP sederhana untuk komunikasi data. Nah mungkin kalau mau browsing, eksplorasi tambahan ini ada juga itu. Saya sering kali ke ini W3 School ini banyak contoh-contoh program. Mungkin kalau mau eksplorasi, mau memperdalam PHP juga banyak contoh di sana. Baik, sekian tadi kelas online singkatnya. Mungkin nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama bagi untuk yang peserta di kelas online yang terhubung dalam grup WA. Nah baik, ini tadi sementara untuk sesi satu arahnya saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Maka sesinya saya tutup dulu. Terima kasih. Selamat siang.